Ya udah. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin membahas tentang komunikasi. Sebelumnya perkenalkan dulu diri. Perkenalkan nama saya. Nama saya Ismail Farida. Nama saya Nabila Zawa Putri. Nama saya Safira Wahyu. Nama saya Clara Angel. Nama saya Widya Cahyadi. Yang pertama ada komunikasi menurut para ahli, yaitu komunikasi adalah proses memungkinkan seseorang komunikator menyampaikan rangsangan atau pesan untuk mengubah perilaku orang lain. Maksudnya adalah rangsangan itu pesan, yaitu maksudnya upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi secara pembentukan pendapat dan selanjutnya ada komunikasi lisan, yaitu bentuk komunikasi dengan pengucapan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi lisan. Komunikasi lisan secara langsung yaitu komunikasi yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, dan alat atau media sebagai cara untuk komunikasinya. Selanjutnya ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung ini komunikasi yang menggunakan media atau alat yang berupa telepon, televisi, komputer, atau yang lainnya sebagai penyampai pesan atau informasi kepada komunikan. Contoh komunikasi lisan dalam suatu organisasi meliputi pertemuan staf, pertemuan bisnis, dan lain-lain. Yang kedua ada diskusi pribadi, yang ketiga ada presentasi, yang keempat ada panggilan telepon, yang kelima ada percakapan informal, yang keenam ada presentasi publik seperti pidato kuliah dan konferensi. Yang ketujuh ada telekonferensi atau konferensi video. Yang kedelapan ada wawancara. Kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Yang A, kelebihan komunikasi lisan. Pertama, menimbulkan tindak balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon gaya komunikasi. Yang kedua, dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas. Dan yang terakhir, menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikasi. Kelebihan dan kekurangan lisan B. Kekurangan komunikasi lisan. 1. Memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi lebih dari sebelum berkomunikasi. Yang kedua, memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat yang melalui pos, telegram, fax, email, dan sebagainya. Contoh bentuk komunikasi tertulis ketika melakukan surat menyurat bisnis, yaitu pertama, membuat dan mengirim surat aduan atau file kepada pihak lain. Yang kedua, membuat dan mengirim surat penolakan kerja. Yang ketiga, membuat dan mengirim surat kontak kerja kepada pihak lain. Yang keempat, membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. Yang kelima, membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain. Bentuk-bentuk komunikasi tertulis. Yang pertama ada surat dan memo. Surat dan memo diklasifikasikan ke dalam kategori. Yang pertama, permintaan atau permohonan langsung. Yang kedua, rutin, berita, dan pesan-pesan yang baik. Yang
Yang ketiga, berita-berita yang tidak baik. Yang keempat, pesan-pesan persuasi. Bentuk-bentuk komunikasi tertulis yang kedua adalah laporan. Lalu ada prinsip-prinsip komunikasi tertulis. Yang pertama ada completeness atau lengkap. Kita sebagai komunikator yang baik, kita harus memberikan pesan secara lengkap supaya komunikan dapat menerima maksud dan tujuan dari pesan yang disampaikan. Yang kedua ada conciseness atau ringkas. Komunikasi itu harus ringkas, namun tetap fokus pada poin-poin yang disampaikan. Menyampaikan pesan secara berlebihan akan membingungkan komunikan dalam mengetahui maksud dari pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada consideration atau pertimbangan. Sebagai komunikator yang baik, hendaknya mempertimbangkan pendapat, pengetahuan, latar belakang, dan pola pikir dari komunikan agar komunikasi efektif dapat tercapai. Yang keempat ada concreteness atau konkret. Komunikasi itu harus konkret. Dengan demikian, komunikan dapat menerima pesan lebih jelas terhadap keseluruhan pesan dan fokus pada pesan yang dituju. Selanjutnya ada persyaratan komunikasi tertulis. Yang pertama, penggunaan bahasa disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca. Yang kedua, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. Ketiga, hindari penggunaan kata-kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca. Keempat, menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulisan. Yang kelima, ditulis dalam format atau bentuk yang menarik. Yang keenam, memilih maksud dan tujuan. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedelapan, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Maharani, perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya. Kan ada komponen komunikasi. Nah, jelaskan feedback yang terdapat dalam komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ini dari kelompok 2. Kenapa dalam sebuah proses komunikasi dalam penyampaian sebuah pesan, berarti saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifana Putri, perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya. Apa langkah pertama dalam prosedur konsep komunikasi tertulis? Terima kasih. Dalam prosedur konsep pertanyaannya, kapan komunikasi bisa digunakan?
membangun komunikasi yang efektif. Selanjutnya kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nuraini, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang pemimpin tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam organisasi atau perusahaan? Tiga. Izinkan, perkenalkan nama saya Ismail Zubaida. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Lutfia. Pertanyaannya, jelaskan feedback dalam komunikasi. Feedback dalam komunikasi adalah bentuk respon, tanggapan, atau jawaban atau pesan atas pesan yang dikirim komunikator kepada komunikan. Enter. Pertanyaannya, kenapa dalam sebuah proses komunikasi umpan balik sangat mempengaruhi dalam penyampaian sebuah pesan? Jawabannya, adanya umpan balik membuat komunikator dan komunikan sama-sama memahami pesan apa yang akan dibahas atau apa yang akan disampaikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3, yaitu dari Siva. Pertanyaannya adalah, apa langkah pertama dalam prosedur konsep komunikasi tertulis? Jawabannya, langkah pertama dalam prosedur konsep komunikasi tertulis yaitu tentukan topik informasi yang ingin disampaikan. Kedua, tentukan kerangka atau kata informasi yang akan disampaikan. Kedua, kembangkan kata atau kerangka tersebut. Keempat, tuangkan dalam catatan atau media tertulis lainnya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dan 3. Kapan komunikasi lisan digunakan? Biasanya komunikasi lisan dilakukan ketika komunikator dan komunikan terhadap secara langsung untuk berkomunikasi. Namun tak jarang pula bentuk komunikasi ini dilakukan jarak jauh, misalnya video call dan di telepon. Saya Widya Yahyani, izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi hambatan dalam proses membangun komunikasi yang efektif? Cara menghadapi hambatan komunikasi yang efektif, yang pertama, meningkatkan umpan balik untuk mengetahui apakah pesan atau informasi telah diterima, dipahami, dan dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, ada empati. Penyampaian pesan disesuaikan dengan keadaan penerima. Yang ketiga, pengulangan untuk menjamin bahwa pesan dapat diterima. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sederhana agar setiap orang dapat memahami isi pesan yang disampaikan. 5. Menentukan waktu yang efektif. Pesan disampaikan pada saat penerima siap menerima pesan. Yang keenam, bertemankan secara efektif sehingga komunikasi antar atasan dengan bawahan dapat berlangsung dengan baik. Yang ketujuh, mengatur arus informasi. Komunikasi harus diatur mutunya, jumlah dan cara penyampaiannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan nomor kelompok 6 dari Dafara. Kelompok 7 dari Zahra. Bagaimana jika seorang pemimpin tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik dalam organisasi atau perusahaan? Para pemimpin yang tidak memiliki atau tidak mau memiliki keterampilan komunikasi
yang baik dalam merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, baik dalam pihak internal maupun internal organisasi maupun pihak eksternal organisasi. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi